Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ala salahi syan lahiran wa batinan bid-din wa dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihuna fid-din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin thumma ila arwahil awliya wal ulama wa syuhada wa salihin ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والشيخ الإمام جلال الدين المحلي وكيجي محمد زيني بن عبد الغني اسطنبول مرتفورة وكيجي محمد شافي هدامي وكيجي مهاجرين بن أمسار الداري وكيجي سبيل الرشاد bin Asmali wa kaji Saifuddin bin Amsir wa kaji Hasan Basri bin Haji Abu Bakar wa kaji Rizki Zulkarnain bin Haji Asmad thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafa'amah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Jin ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak akan mempersekutukannya dengan apapun. Qul wa fi ba'di qira'atin qala. Ada yang membaca qul, ada yang membaca qala. Qala innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Jadi riwayatnya boleh dibaca dua. Ada yang baca qala, ada yang baca qul. Mujiban lil kuffari fi qaulihim. Sebagai jawaban untuk orang-orang kafir pada ucapan mereka, irji amma anta fihi. Kembalilah engkau wahai Muhammad dari sesuatu yang engkau sedang berada di dalamnya. Orang-orang kafir setelah Nabi berdakwah untuk meninggalkan patung-patung berhala, kemusyrikan, beralih menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kata orang-orang kafir, irji amma antafi,
Nggak usah diterusin dakwah itu, wahai Muhammad. Kembalilah kamu kepada agama nenek moyang. Wa bi qiraatin kul, dan pada qiraah yang lain bacanya bukan qala tapi kul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, kul innama ad'u rabbi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah kepada Tuhanku, ilahan, sebagai Tuhan, wala usyriku bihi ahadan, dan aku tidak akan mempersekutukannya dengan apapun. Qul inni la amliku lakum darraw wala rasyada, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak mampu menolak mudarat dan tidak pula mampu mendatangkan kebaikan kepadamu. Qul inni la amliku lakum darran goyan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak mampu memiliki kemampuan untuk mendatangkan darran, artinya goyan, keburukan bagi kalian. Wala rosyadan khairan, dan tidak mampu memiliki kemampuan untuk mendatangkan kepada kalian petunjuk dan kebaikan. Artinya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana mu'allimun wallahu yu'ti wa innama ana muballighun wallahu yahdi, sesungguhnya aku ini hanyalah sebagai pengajar ilmu, akan tetapi Allah lah yang memberikan pemahaman ilmu, Allah lah yang memberikan ilmu. Dan sesungguhnya aku ini hanyalah sebagai penyampai, dan Allah lah yang memberikan petunjuk. Tugas kita hanya mengajar. Yang memberikan pemahaman, yang memberikan ilmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh belajar. Namun pemahaman dan ilmu itu adalah miliknya Allah. Jadi sebagai hakikat yang harus ditanamkan di dalam hati kita, kalau kita sudah belajar dan ternyata kita mendapatkan ilmu, maka ilmu itu adalah hasil semata-mata pemberian dari Allah, bukan dari semata-mata belajarnya kita. Tugas kita hanyalah menyampaikan, dan hidayah itu adalah pemberian dari Allah. Maka tertanam di dalam hati kita, ketika kita telah menyampaikan kebenaran, lalu orang itu menerima kebenaran kita, maka hakikat yang memberikan hidayah adalah Allah, bukan dari sebab penyampaian kita. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selainnya.
Qul inni lan yujirani minallahi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak akan ada yang dapat melindungi aku dari Allah. Artinya min adabihi, tidak ada yang dapat melindungi aku dari azabnya Allah. In asaituhu, ketika aku mendurhakainya, ketika aku bermaksiat kepadanya. Ahadun, tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan aku dari siksanya Allah. Walan ajida min dunihi, dan tidak akan aku mendapatkan dari ghairihi, dari selain Allah, multajaan, tempat perlindungan. Tidak akan ada satupun yang mampu menyelamatkan aku dari siksa Allah ketika aku bermaksiat kepadanya, ketika aku mendurhakainya, dan tidak ada tempat berlindung selain Allah. Illa balaghan minallahi wa risalatih. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Yang aku mampu lakukan hanyalah menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Maka siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya akan mendapatkan adab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Illa balagon, aku ini hanyalah memberikan penyampaian, kata Nabi. Illa balagon, yang aku mampu lakukan hanyalah menyampaikan. Istitna'un min maf'uli amliku, lafaz illa itu adalah bentuk istisna. Istisna artinya pengecualian dari maf'ul lafaz amliku. Artinya la amliku lakum illal balagho ilaikum. Jadi lafaz istisna dalam gramatika bahasa Arab ada istisna yang munqati, ada istisna yang muttasil. Kalau antara mustasna minhu dan istisnanya sejenis, namanya mustasna muttasil. Kalau mustasna minhu dan istisnanya adalah dia tidak sejenis, namanya mustasna munqati. Artinya la amliku lakum illal balagho ilaikum. Tidaklah aku memiliki kemampuan untuk kalian kecuali hanya menyampaikan peringatan kepada kalian. Katakan wahai Muhammad, tugasku itu hanyalah menyampaikan. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Artinya la dina fil ikrah, bukan orang yang beragama yang suka memaksakan kehendak. Nabi itu kepengen keluarga-keluarga dekat beliau adalah yang mengikuti dakwah beliau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran. Engkau itu wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah untuk orang-orang yang engkau cintai. Karena hidayah itu adalah milik aku. Dan akulah yang akan memberikan hidayah tersebut kepada siapapun manusia yang aku berikan kepadanya.
innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Illa balagan minallahi. Tugasku hanyalah menyampaikan risalah minallahi, dari Allah. Ai anhu artinya yang datang dari Allah. Wa risalatihi, dan tugasku hanyalah menyampaikan peringatan dari Allah. Wa risalatihi, dan risalahnya. Atfun ala balagan. Risalatihi adalah atop atas kalimat balagan. Wama bainal mustatna minhu wal istitna'i i'tiradun li ta'kidi nafyil istita'ati. Dan kalimat yang ada antara mustatna minhu dan istisnanya ada i'tiradun. Dalam bahasa disebut dengan kalimat-kalimat sisipan atau jumlah mu'taridah. Tujuannya li ta'kidi nafyil istita'ati, untuk menguatkan ketiadaan kemampuan. Artinya tidak ada kemampuan sama sekali pada diri Nabi memberikan hidayah dan petunjuk. Karena hidayah dan petunjuk hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Allah yang memilihnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapapun yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya, fit tauhidi, dalam ketauhidan, falam yu'min, sehingga tiada ia mau beriman. Orang-orang yang tidak mau beriman, fa innalahu nara jahannama, maka sesungguhnya untuknya adalah naro jahannam, neraka jahannam. Khalidina, mereka akan kekal tinggal di dalamnya. Halun min domiri man fi lahu. Lafaz khalidin itu dibaca jamak, adalah hal dari domir man pada lafaz lahu. Lahu kan bentuknya mufrad, tapi khalidin bentuknya jamak. Riayatan limaknaha, tujuannya adalah untuk memperhatikan bagi maknanya. Artinya wahiyya halun muqaddaratun, dan lafaz khalidina adalah hal yang dikira-kirakan. Wal makna artinya yadkhulunaha muqaddaran khuluduhum, mereka akan masuk ke dalam neraka yang ditetapkan kekalnya mereka di dalamnya. Makna khalidin yadkhulunaha muqaddaran khuluduhum, mereka akan masuk ke dalam neraka ditetapkan kekalnya mereka di dalam neraka. Jadi sekejap mata saja tidak ada istirahatnya. Buat siapa itu? Orang-orang yang tidak mau beriman. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat iman, nikmat Islam terus ada pada diri kita sampai kita meninggal dunia, wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa iman, membawa Islam, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, bi lutfin wa khairin wa afiyah. Fiha abada,
Mereka akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Dengan demikian, apabila melihat adab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahuinya, siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Hatta idza ra'au, sehingga apabila mereka telah menyaksikan, apabila mereka telah melihat. Hatta ibtidaiyatun, lafaz hatta itu disebut dengan ibtidaiyah, awal pembahasan atau permulaan pembahasan. Fiha maknal ghayati, pada lafaz hatta itu mengandung makna tujuan. Limuqaddarin qablaha, bagi kalimat yang dikira-kirakan sebelum hatta. Artinya la yazaluna ala kufrihim, senantiasa mereka berada di atas kekufurannya, senantiasa mereka akan terus kafir. Ila an yarau ma yu'aduna minal adabi, sampai bahwa mereka akan menyaksikan segala apa yang diancamkan kepada mereka dari siksaan-siksaan. Kalau udah ngelihat adab, baru mereka beriman. Kalau udah melihat bala, baru mereka ada rasa takut. Nah, mungkin orang bertanya, kenapa daerah yang banyak ahli ibadahnya ditimpakan bencana, ditimpakan musibah yang terus menerus? Musibah dan bencana itu datang sungguh banyak mengandung hikmah yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Ketika musibah, ujian, bencana dipandang dari sisi orang yang ahli ibadah, itu akan menguatkan ibadah dan keyakinan mereka. Ketika bencana, musibah, ujian itu dipandang oleh orang-orang yang ahli maksiat, oleh orang-orang yang jauh dari agama, oleh orang-orang yang tiada beriman, itu akan mendatangkan rasa takut kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat Al-Latif. Makna Al-Latif, mu'til ihsan ala suratil imtihan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan, namun terkadang di balik kenikmatan itu ada ujian. Dan terkadang Allah memberikan ujian, namun di balik ujian itu adalah mengandung kenikmatan. Sisi lain ujian adalah kenikmatan. Sedangkan sisi lain kenikmatan itu hakikatnya adalah ujian. Nabi Yusuf alaihi salam tidak akan menjadi raja Mesir kalau nggak dipisahin dari bapaknya, nggak dimasukin ke sumur oleh saudara-saudaranya, nggak dipenjara, nggak difitnah, mendapatkan ujian-ujian dari penguasa. Namun setelah melewati proses ujian-ujian tersebut, ternyata ujian di dalamnya mengandung kenikmatan. Ujungnya jadi raja Mesir. Begitu juga yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu tidak akan tersebar ke seluruh dunia dengan sebab Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Diusir Nabi, diintimidasi,
Bahkan notabene yang paling besar memusuhinya adalah keluarga beliau sendiri. Sehingga dengan sebab itu terusir dari Mekah ke Madinah, dan ternyata di Madinah Islam mercusuar. Islam menjadi agama yang luas dan diterima di segala pihak. Nah, itulah makna hakikat ujian di dalamnya mengandung kenikmatan. Fasaya'lamuna inda hululihi bihim yauma badrin au yaumal qiyamati, maka mereka akan mengetahui ketika menimpa mereka pada hari peperangan Badar atau pada hari kiamat. Jadi gambaran ayat ini adalah pada tahun ke-10 kenabian, saat Nabi berada di Mekah berdakwah agar manusia itu meninggalkan kemusyrikan. Kata Allah terus, wahai Muhammad, mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai nanti menyaksikan apa yang akan mereka alami dalam peristiwa perang Badar, yaitu perang terbesar dalam dunia Islam saat Nabi berada di Madinah. Man adafu nasiran au aqallu adada, siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. A'wanan artinya penolong-penolongnya. Ahum amil mu'minuna alal qawlil awwali au ana amhum ala tani, apakah mereka ataukah orang-orang yang beriman atas pendapat yang pertama, yaitu pada peristiwa perang Badar. Siapa yang nanti akan mendapatkan kemenangan? 313 sahabat itu mampu mengalahkan 1.300 pasukan musuh. Au ana amhum ala tsani, ataukah aku ataukah mereka atas pendapat yang kedua, yaitu yang dimaksud hari kiamat. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian orang-orang kafir, mata hadzal wa'du, kapan terjadinya ancaman ini? Hari kiamat, kapan itu terjadi? Fanazala, maka turunlah ayat ini. Ketika orang kafir itu berkata, kapan kiamat itu terjadi yang diancamkan kepada kami? Katakanlah wahai Muhammad, qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amada. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengetahui apakah adab yang diancamkan kepadamu sudah dekat atau Tuhanku menjadikan waktunya masih lama. Kapan adab itu datang yang diancamkan kepada kami? Bilang wahai Muhammad, aku nggak tahu apakah adab itu sudah dekat ataukah adab itu masih jauh. Qul in ay ma adri, katakanlah wahai Muhammad, in artinya ma, in maknanya ma, artinya tidak tahu. Ma adri, aku tidak mengetahui. Aqribun ma tu'aduna minal adabi, apakah sudah dekat sesuatu yang diancamkan kepada kalian dari adab? Am yaj'allahu rabbi amada, ataukah menjadikan untukku, ataukah menjadikan baginya oleh Tuhanku dengan waktu yang panjang. Goyatan wa ajalan, titik atau tempo.
La ya'lamuhu illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Dia. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia, Tuhanku itu mengetahui yang gaib. Lalu Dia tidak akan memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun. Alimul ghaibi ma ghaba anil ibadi. Tuhanku itu maha mengetahui sesuatu yang gaib. Artinya ma ghaba anil ibadi, segala sesuatu yang tertutup dari manusia. Fala yuzhiru yudli'u ala ghaibihi ahadan, maka Tuhanku tidak akan menampakkan, tidak akan memperlihatkan perkara-perkara yang gaib itu kepada seorang pun minan nasi, di antara manusia. Illa manirtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasyada. Kecuali kepada Rasul yang diridhoi, sesungguhnya Dia menempatkan penjaga-penjaga di depan dan di belakangnya. Illa manirtadha min rasulin, kecuali orang-orang yang diridhoi di antara para rasul. Fa innahu ma'a itlaihi ala ma sya'a minhu mu'jizatan lahu, maka sesungguhnya Allah bersama memperlihatkan perkara yang gaib kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara para rasul, mu'jizatan lahu, sebagai mukjizat baginya. Yasluku yaj'alu wa yasiru. Allah menempatkan, yaj'alu wa yasiru, artinya menjadikan dan menjalankan. Min baini yadaihi ayir rasuli, di hadapan rasulnya itu, wa min khalfihi, dan dari belakang rasulnya itu, rasodan, penjaga-penjaga. Siapa penjaganya? Malaikatan yahfazuna, malaikat yang selalu menjaganya. Hatta yuballighahu fi jumlatil wahyi, sehingga menyampaikan pada jumlah wahyu. Jadi setiap para nabi, setiap para rasul ada penjaga, pelindung di antara para malaikat. Dari menjaga zahirnya, menjaga batinnya. Makanya ada seorang Abdullah bin Salam. Ketika Nabi datang ke Madinah, langsung dia bilang, "Ya Muhammad, inni sa'iluka an talatin la ya'lamuhunna illa nabiyyun." Aku akan bertanya kepadamu tentang 3 perkara. Benar-benar tidak akan mampu menjawab 3 perkara ini kecuali hanya seorang nabi. Kalau kamu menjawabnya, berarti kamu nabi. Apa itu? Ma awwalu asyratis sa'ah wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah wa ma balul waladi yanzi'u ila abihi aw ila ummi. Apa tanda kiamat terbesar? Apa makanan hidangan pembuka ahli sorga? Bagaimana anak itu mirip bapak dan ibunya? Maka Nabi terdiam. Sehingga langsunglah datang malaikat Jibril memberikan jawaban itu kepadanya. Jawab, wahai Muhammad. Amma awalu asyrati sa'ah fanarun tahsuruhun nasa minal masyriq ilal maghrib. Tanda awal kiamat akan terjadi, akan muncul api yang akan menggiring seluruh manusia dari timur sampai barat.
Kata Abdullah bin Salam, "Oh benar wahai Muhammad." Wa awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah baziyadatu kabidil hud. Adapun hidangan pembuka ahli sorga adalah hati ikan paus. Kata Abdullah bin Salam, "Sodaqta ya Muhammad, kau benar wahai Muhammad." Wa ammal waladu fa idza sabaqahu ma'ul rajuli naza'ah wa in sabaqa ma'ul mar'ah naza'athu. Adapun anak kenapa mirip bapak atau mirip ibu ketika melakukan hubungan badan, apabila suami itu terlebih dahulu keluar mani, maka anak itu dapat mirip bapaknya. Kalau yang keluar mani lebih dahulu istrinya, maka anak itu akan mirip ibunya. Jadi mani laki-laki itu keluarnya dari tulang sulbi, tulang punggung sebelah sini. Sedangkan mani perempuan itu keluarnya dari tulang dada. Sedangkan tulang dada itu nempel dengan hati. Dan hati itu tempat kasih sayang. Di sini. Hati kita di sini. Mani perempuan itu keluar dari tulang dada. Sedangkan tulang dada nempel dengan hati. Dari hikmah ini sehingga perempuan itu lebih besar kasih sayangnya kepada anak dibandingkan dengan laki-laki. Liya'lama an qad balagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedangkan ilmunya Allah meliputi apa yang ada pada mereka. Allah menghitung segala sesuatu satu persatu. Liya'lamallahu ilma zuhurin. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang nyata. An mukhaffafatun minat thaqilati. An itu ditakhfif, artinya disukunkan. Dari awalnya thaqilah, yaitu ditasdidkan. Awalnya anna menjadi an. Ai artinya annahu qad ablagu ayir rusul, bahwasannya mereka telah menyampaikan, yaitu para rasul. Para rasul telah menyampaikan apa? Risalati rabbihim, risalah-risalah dari Tuhan mereka. Ru'ya bijam idhamiri maknaman, diperhatikan dengan jamak domir tersebut kepada makna man. Wa ahata bima ladaihim, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang ada pada mereka. Atpun ala muqaddarin ai fa'alima dzalika, itu adalah bentuk atop dari kalimat yang ditakdirkan. Artinya fa'alima dzalika, Allah Maha mengetahui semua itu. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah akan menghitung segala sesuatu satu persatu jumlahnya. Adadan itu adalah tamyizun, kalimat tamyiz. Wa huwa muhawwalun anil maf'uli, yaitu tamyiz yang dirubah dari maf'ul. Wal aslu, redaksi kalimat awalnya ahsa adada kulli syai'in. Wa ahsa kulla syai'in adada, asal kalimatnya ahsa adada kulli syai'in. Allah menghitung sejumlah segala sesuatu.
Takdir wa ahsa kulla syai'in adada, Allah maha menghitung segala sesuatu satu persatu secara jumlahnya. Jadi orang beriman yang akan melewati proses mizan, ditimbang datu amal baik, amal buruk. Wa man taqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Kalau berat timbangan kebaikannya, maka dia akan dapat keridhaan Allah. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Sedangkan orang yang ringan, unggul keburukannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Sedangkan orang kafir itu tidak melewati proses mizan, udah langsung dicemplungin aja mereka makan neraka. Yang melalui proses mizan hanya orang-orang beriman. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Kita buka kitab yang kedua dan berdasarkan informasi dari pengurus bahwa hari Ahad besok majelis taklim kita ditawakufkan sementara untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sehingga kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sehatin badan kita, Allah pertemukan kita dengan Ramadan bilutfin wa khairin wa afiyah, amin bijahil amin ya rabbal alamin. Kita buka kitab yang kedua sampai bacaan yang mana Bang? Wa qira'atu syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihati ghairul Fatihati bisubhi. Membaca sesuatu dari ayat Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah selain bacaan Al-Fatihah bisubhi pada sholat subuh. Salah satu di antara sunnah di dalam sholat adalah membaca surat. Dan membaca surat itu tempatnya adalah setelah membaca Al-Fatihah buat orang yang sendiri dan buat seorang imam. Sedangkan si makmum tidak disunnahkan untuk membaca surat. Nggak perlu. Wal ulayaini min sa'iris sholawati illal ma'muma idza sami'al imama. Dan 2 rakaat yang pertama dari seluruh sholat-sholat kecuali makmum apabila dia mendengar bacaan imamnya. Jadi imam itulah yang disunahkan membaca surat. Orang yang sholat sendiri yang disunahkan membaca surat, sedangkan makmum tidak disunahkan membaca surat. Wa suratan kamilatan afdalu minal ba'di. Membaca satu surah yang sempurna itu lebih afdal dari membaca sebagian. Baca kulhu selesai itu afdal ketimbang seumpama dia baca amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Allahu Akbar. Itu kan gak selesai. Lebih baik baca kulhu selesai
dari baca yang panjang-panjang namun tidak selesai. Wa tatwilu qira'atir raqatil ula, dan memanjangkan bacaan rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama panjang, rakaat yang kedua pendek. Jadi termasuk khilaful aula. Apa itu? Menyalahi keutamaan walaupun sholatnya sah. Apa itu? Rakaat yang pertama baca kulhu, rakaat yang kedua baca wadduha. Itu namanya khilaful aula, karena memanjangkan rakaat yang kedua dari rakaat yang pertama. Mestinya rakaat yang pertama wadduha, rakaat yang kedua kulhu. Kalau dibalik khilaful aula. Wal jahru bil qiraati li ghairil mar'ati bi hadratil ajanibi fi raq'atai subhi wa ula yayil isya'aini, dan menjaharkan bacaan untuk selain perempuan. Jadi mar'ah artinya perempuan, nisa artinya perempuan. Mar'ah itu bentuknya mufrad, tunggal, tetapi laisa laha jam'un. Bentuk mar'ah enggak ada bentuk jamaknya. Mar'atun kan mufrad, tapi enggak ada jamaknya. Wan nisa'u, lapas nisa itu kan jamak, laisa laha mufradun, tapi enggak ada bentuk tunggalnya. Jadi bentuk kalimat mar'ah itu adalah tunggal, nggak ada jamaknya. Nisa itu adalah bentuk jamak, tapi nggak ada bentuk tunggalnya. Artinya apa tuh? Hatta lughatul arabiyyah la tastati'u an tafhaman nisa. Sampai bahasa Arab aja tidak mampu untuk memahami karakter perempuan. Jadi bahasa Arab aja bingung untuk memahami karakter perempuan. Jadi perempuan begitu. Ini ditampar hari ini. Itu 20 tahun kemudian masih ingat dia. Gua ditabwokin. Kapan ya? 20 tahun yang lalu. Itu kejadian udah 20 tahun yang lalu itu. Wal jahru bil qiraati li ghairil mar'ati, menjaharkan suara, menjaharkan dengan bacaan untuk selain perempuan. Bi hadratil ajanibi, di hadapan laki-laki. Kapan dijaharkan? Fi raq'atai subhi, pada 2 rakaat subuh. Wa ula yayil isya'aini, dan di 2 rakaat maghrib dan isya, namanya isya'ain. Maghrib isya disebut dengan isya'ain. Wal jumu'ati hatta ba'da salami imamihi, dan pada sholat Jumat sampai setelah salam imamnya. Ini makmum masbuk. Setelah imam salam, dia bangun menyempurnakan rakaatnya, maka dia baca jahar dalam pelaksanaan sholat Jumat. Dia datang, imam di rakaat yang kedua. Dia baru datang nih makmum masbuk dalam sholat Jumat. Setelah imam salam, dia kan bangun 1 rakaat lagi, bacanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang ketinggalan sholat Jumat, bacaannya setelah dia mendengar imamnya salam, bacanya dengan jahar. Wafil idaini, dan pada sholat 2 hari raya, wal istisqoi, dan sholat minta hujan, wal khusufi, dan sholat gerhana, wat tarawihi, dan sholat taraweh, wal witri ba'daha, dan sholat witir setelah taraweh. Maka Al-Qur'anu alfi harfin
wa sab'atun wa isruna alfa harfin. Al-Quran itu memiliki 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf. Itu huruf-huruf Al-Quran. Dan memiliki 114 surah. Dari 114 surah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama as-sab'ut tiwal, artinya 7 surah yang panjang-panjang. Yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran, yang ketiga An-Nisa, yang keempat Al-Maidah, yang kelima Al-An'am, yang keenam Al-A'raf, yang ketujuh Al-Anfal. Itu namanya as-sab'ut tiwal, 7 surah di dalam Al-Quran yang panjang-panjang. Yang kedua Al-Mi'un, yaitu surah-surah di dalam Al-Quran yang jumlahnya lebih dari 100 ayat, yaitu surah Yunus, yang kedua Hud, yang ketiga Yusuf, yang keempat Ar-Ra'd, yang kelima Lut, yang keenam Al-Hijr, yang ketujuh An-Nahl. Yusuf, Yunus, Hud, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, dan An-Nahl. Lalu yang ketiga Al-Mathani, yaitu surah-surah di dalam Al-Quran yang jumlahnya kurang dari 100 ayat, dan ini banyak. Dan yang keempat Al-Mufassal, dan Al-Mufassal itu terbagi 3, ada Tiwalul Mufassal, ada Wasatul Mufassal, ada Qisarul Mufassal. Kalau Tiwalul Mufassal itu dari surah Qaf sampai Al-Mursalat, itu namanya Tiwalul Mufassal. Yang kedua Wasatul Mufassal, dari An-Naba sampai Ad-Duha. Yang ketiga Qisarul Mufassal, dari Al-Insyirah sampai An-Nas. Tsumma qala wallahu a'lam bissawab, sampai wal jahru ya, halaman 2, wal israru, sampai wal israru tandain, karena habis lebaran ketemunya ntar. Wal israru ya, halaman 2, wal israru bi ghairi dzalika. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya, hidayah itu kapan diberikan? Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada yang dari masa mudanya telah diberikan hidayah, terus berlanjut sampai akhir kehidupan. Ada yang tidak sama sekali mendapatkan itu. Tetapi dengan sebab orang itu memiliki kedua orang tua Islam, maka anaknya itu sudah otomatis menjadi Islam. Walaupun anak itu nyata-nyata tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat seumur hidupnya. Di akhirat dia akan berstatus sebagai muslim. Siapapun yang berstatus muslim, sebesar-besarnya dosa, tidak akan kekal di neraka. Kalau dosanya udah bersih, udah steril, nanti pindah ke surga.
Itu keberuntungannya muslim. Tetapi jika memiliki kedua orang tua yang kafir, maka anak itu wajib membaca 2 kalimat syahadat walaupun sekali saja. Beda dengan anak seorang muslim. Seumur hidup nggak baca 2 kalimat syahadat, dengan sebab orang tuanya muslim, tuh anak otomatis muslim. Walaupun seumur hidup anak itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga kenapa kita diperintahkan untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita? Karena bukan hanya yang melahirkan kita, yang membesarkan dan merawat kita, tetapi kita berterima kasih kepada orang tua kita lantaran orang tua kita muslim. Sehingga kita otomatis menjadi muslim. Itu nikmat terbesar yang wajib kita syukuri kepada orang tua kita. Coba kalau orang tuanya Buddha, lah ya dia ngikutin. Kecuali bagi mereka yang mendapatkan hidayah, maka itulah perbedaannya. Jadi bagaimana tanda-tanda orang itu mendapatkan hidayah? Pasti ada keinginan untuk mempelajari Islam. Pasti dia akan ada keinginan untuk mempelajari ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang memang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah menuju kepada jalan keislaman. Jadi kalau hidayah sifatnya umum, keinginan untuk berbuat baik. Kalau taufik adalah gerakan-gerakan nyata. Sedangkan ilham lebih umum lagi. Hidayah taufik untuk orang yang muslim. Kalau hidayah bisa untuk orang muslim, bisa untuk orang kafir. Sedangkan ilham bukan hanya untuk manusia, binatang-binatang mendapatkan ilham. Kenapa macan itu tidak memakan anaknya walaupun sebuas-buasnya macan? Karena dia dapat ilham. Kenapa gajah tidak menginjak-injak anaknya? Karena dia mendapatkan ilham. Jadi sifat ilham itu umum. Manusia, binatang dapat ilham. Tapi taufik khusus untuk orang mukmin, khusus untuk orang Islam. Sedangkan hidayah bisa untuk orang Islam, bisa untuk non-Islam. Wallahu a'lam. Ya. Kita ya. Doa kita belum terkabulkan. Ya. Innallaha yuhibbul mulhina bidu'a. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai manusia yang bersungguh-sungguh ketika berdoa. Salah satu di antara doa itu tidak terkabul ketika manusia berdoa. Dia bilang begini, ya Allah, bukankah saya telah berdoa, namun mengapa belum engkau kabulkan? Itu tanda doa yang tidak dikabulkan. Karena kita diperintahkan berdoa, kapan? Sampai kapanpun kita berdoa. Man lam yad'ullaha yaghdab alaih. Bahkan orang yang tidak pernah mau meminta kepada Allah, Allah marah. Jadi kita disuruh berdoa. Karena semua doa hakikatnya dikabulkan, tapi kita tidak menyadari itu. Kita minta ini, tapi di satu sisi Allah ngasih yang lain. Ada orang berdoa, ya Allah banyakin duit, banyakin duit, banyakin duit, seumpama begitu. Di satu sisi Allah kasih dia nikmat mata. Coba,
Ada orang mau bayarin 2 mata dia, dikasih 10 miliar. Bu, matanya dua-duanya saya bayarin 10 miliar. Dua-duanya. Sehingga ibu jadi buta. Mau apa kagak? Mau. Jadi mata ibu dua-duanya dibayarin orang, dikasih duit 10 miliar. Kan minta duit banyak. Berarti itu kita sudah diberikan nikmat oleh Allah yang lebih banyak dari duit. Apa itu? Yang ada pada tubuh kita. Tapi kita hanya memandang nikmat itu hanya duit saja. Sehingga tergambarkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu demen banget berduit. Ya memang sih duit nggak dibawa mati. Tapi kalau kagak punya duit setengah mati itu. Itu ya. Terus doa. Sampai kapan? Sampai akhir kehidupan kita. Jangan pernah meninggalkan berdoa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.